Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan Juni untuk semua zodiak ya. Dan highlight di bulan Juni itu adalah Jupiter konjang dengan North Node ya. Terus ada full moon di Sagittarius, ya, bulan purnama di Sagittarius itu tanggal 3 ya. Ada new moon di Gemini ya, dan ada juga Pluto retrograde yang konjang dengan Saturn. Apa sih dampaknya buat kalian semua energi-energi semesta ini, dan bagaimana kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian ya saat kalian lahir seperti biasanya itu, tapi nonton juga rising atau ascendant sign kalian dan juga moon sign kalian. Dan cross watcher kalian welcome untuk join ya. Kalau nggak sesuai jangan paksain itu sesuai, coba nonton ketiganya karena ini general reading ya. Oke, check it out. Virgo. Bulan Juni ada apa sih? Apa sih yang perlu Virgo ketahui? Gue mulai dengan literary witches oracle card. Fokus Virgo di bulan Juni apa sih? Satu kartu aja ya. Freedom. Ya, freedom. Kebebasan. Oke. Langsung kita ke Lucky Tarot. Gue buka 6 kartu. Gue hanya ngingetin juga untuk kalian semua ini general reading, jadi jangan lupa nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian, sehingga kalian bisa menyesuaikan, maksudnya melihat resonate atau enggaknya berdasarkan ketiga sign itu ya. Dan kalau masih belum jelas juga, gue open untuk personal reading. Di bawah box description gue itu ada WA gue, kalian bahas gue aja untuk pertanyaan apapun yang kalian inginkan. Tema Virgo di bulan Juni, Mars. Goal Virgo di bulan Juni, The Wheel of Fortune. Kesempatan, peluang atau opportunity di bulan Juni, The World. Okay. Challenge, The Hierophant. Action, The Star. Outcome-nya, Strength. Under the deck, alam bawah sadar kalian, The Hermit. Energi kalian sendiri yang suka menganalisa ya kan, introspeksi yang terus berlanjut ya kan, terus-terusan. Tema energinya Virgo gitu loh, cari jawaban dari dalam diri, menyendiri. Itu udah sesuai sih ya. Udah sesuai kartunya Virgo gitu loh. Jadi kalian lagi mencermati diri kalian sendiri ya kan, tentang bagaimana kita seharusnya gitu kan, bagaimana kalian seharusnya. Anyway, tema di bulan Juni ini kita dapat The Tower. The Tower. Energi Mars, dan Mars ada di Leo. Kita butuh gebrakan-gebrakan. Temanya kita tuh adalah kita butuh gebrakan-gebrakan, tindakan-tindakan yang mana itu adalah nilai yang kita pegang gitu kan. Karena Leo ada di rumah kedua buat bukan di rumah kedua, di rumah di rumah ke-12, maaf ya. Di rumah ke-12. Leo ada di rumah ke-12 buat Virgo ya kan. Itu tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar ya.
tentang segala hal yang tidak kita ketahui. Kita butuh mengambil tindakan tentang apapun yang kita bisa sadarin ya, dengan energi hermit di alam bawah sadar kita ya. Di saat kita sudah menemukan, sudah menyadari apa yang selama ini nggak kita sadarin, saatnya untuk ngambil tindakan. Dan di Leo itu juga ada Venus ya, Venus. Ada Venus di Leo, tanggal 5 dia masuknya. Jadi mungkin ini karma-karma yang tidak kalian sadari ya. Ikatan-ikatan itu. Karena Venus itu tentang relationship, nilai, value, harmoni. Itu yang kalian harus sadari. Kalian harus bisa ngambil tindakan di sini, bersikap. Goal kalian, the wheel of fortune. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan atau melanggar ya, bahkan melanggar nilai-nilai atau nilai-nilai yang kalian pegang selama ini, yang kemudian menjadi batasan-batasan kalian sendiri untuk melakukan expansion. Karena Jupiter itu planet terbesar ya. Dan Jupiter ada di Taurus. Buat Virgo itu ada di rumah ke-9 ya. Di rumah ke-9 itu tentang travel. Travel itu tentang segala hal yang sifatnya berjarak, entah itu sisi emosional, entah itu geografi, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, segala sesuatu yang baru, atau luar negeri, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum, higher learning. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan itu. Itu juga tentang filosofi. Ada sangat kemungkinan ada guru gitu, bertemu dengan guru. Karena ini Jupiter itu ruler planetnya Sagittarius. Ruler planetnya Sagittarius. Dan tanggal 3 itu ada full moon di Sagittarius. Full moon konotasinya selalu ending, akhir. Sagittarius buat Virgo itu ada di rumah keempat, rumah tangga, properti, stabilitas emosional, tradisi. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan itu ya, mengakhiri yang memang sudah ya full moon gitu loh, purnama. Mungkin hanya sekedar tradisi yang kalian harus akhiri ya kan? Atau stabilitas emosional yang harusnya bagaimana, itu yang sebenarnya pada akhirnya persepsi kita juga sih. Anyway, itu goalnya kalian, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan itu dengan melakukan sesuatu yang baru, mungkin sesuatu yang masih belum familiar ya, belum kalian kenali. Kesempatan atau peluang kalian di bulan Juni ada the word, energi Saturn. Saturn ada di Pisces. Buat Virgo itu ada di relationship. Ya kalau kalian batas-batasnya adalah relationship, ya kalian harus bisa melampaui batasan-batasan itu. Kalau fokus kalian ada di freedom, ya udah, tunjukin aja kebebasan itu. Nggak perlu
siapa yang ngatur gitu kan. Ini Saturn nih, emang siapa yang ngatur, siapa yang ngarusin? Nggak ada yang ngarusin. Kan mindset kita sendiri yang ngarusin, atau doktrin-doktrin yang sudah tertanam dalam diri kita yang mengharuskan gitu kan. Yang sejatinya sebenarnya di saat kita sudah dewasa, kita bebas untuk membentuk peraturan-peraturan kita sendiri ya kan? Saturn itu memang tugasnya membuat kita disiplin gitu, tanggung jawab, grounded. Saturn dipisah bersama dengan Neptune. Saturn itu tugasnya ngefilter semua visi impian, visi mimpi idealnya si Neptune itu difilter sama Saturn. Membumi gak sih lo dengan idealnya lo gitu. Dengan visi dan mimpi lo gitu. Cukup membumi gak sih? Kalau menurut lo itu cukup, ya udah kan gitu. Kenapa harus patuh dengan apapun yang seharusnya yang udah gak sesuai lagi sama lo gitu. Ya. Nah, yang fokusnya pada freedom, kebebasan. Nah, challenge ya, the Hierophant. Seperti halnya Taurus ya, itu energi Taurus, dan Jupiter juga ada di Taurus. The Hierophant ini juga Taurus, tentang nilai, komitmen, tradisi. Pernikahan, kontrak, challenge-nya itu kepatuhan kepada apa sih? Komitmennya apa? Komitmen kita apa sih? Komitmen tertinggi kita apa sih? Setiap orang berbeda. Kalau gue, komitmennya adalah diri gue yang lebih baik aja dari yang kemarin. Bukan pada apapun dan bukan pada siapapun. Tapi kalau gue mundur menjadi yang kemarin, itu harus gue pertanyakan. Kalau gue gitu, kalau gue, setiap orang berbeda ya gitu. Ada yang komitmennya terhadap pasangannya, ada yang komitmennya sama pekerjaannya, ada yang komitmennya sama apa yang dimilikinya, rumahnya, sama warisan, sama leluhurnya. Terserah, bebas gitu. Nah, itu challenge Virgo. Dan action yang dibutuhkan adalah star. Kalian akan mewujudkan mimpi-mimpi kalian menjadi nyata ya. Harapan-harapan kalian akan mewujud menjadi nyata. Tapi actionnya apa gitu loh. Actionnya selaras nggak gitu. Ini energi Aquarius. Aquarius ada di rumah ke-6 buat Virgo. Ada di dalam keseharian, kebiasaan. Kita diminta untuk membersihkan ya, energi kita dari yang bukan kita, sehingga mimpi-mimpi kita atau harapan-harapan kita terwujud. Outcome-nya strength. Kalian diminta untuk
untuk mengekspresikan apapun itu yang kalian ingin ekspresikan. Kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri dan kekuatan dari dalam diri untuk mengekspresikannya. Ini energi Leo, Venus di Leo, Mars di Leo. Dan Leo ada di rumah ke-12. Ada di rumah ke-12 buat Virgo. Ya. Karma itu sendiri. Jadi actionnya adalah kita harus mulai membersihkan energi-energi yang udah nggak selaras lagi dengan kita. Bersihkan sehingga kita bisa mewujudkan yang memang kita inginkan itu menjadi nyata. Kalau kita masih ketarik dengan masa lalu, putuskan, lepaskan. Atau ya masa lalu atau hal-hal yang sifatnya udah darah daging ya. Ngomong masa lalu tuh maksud gua 5 menit yang lalu juga masa lalu ya, karena udah lewat. Nggak semua ya, A atau B atau Z ya, itu akan hadir dengan energi yang sama di saat yang sekarang. Saat hadir dengan energi yang sama dengan yang sudah lewat. Karena kita selalu berubah kok. Itulah betapa pentingnya kita menjadi being in the present now. Menjadi yang sekarang. Langsung kita ke saran untuk Virgo, kartu terakhir ya dari Mystical Shaman Oracle. Satu kartu aja untuk Virgo, saran dan petunjuk dari semesta untuk bulan Juni. Holy Mountain. Tapi dia dalamnya tadi kebalik sih. Holy Mountain. Kalau dia tegak ya, bahasanya gini, Holy Mountain itu kita diminta ke tempat yang tinggi ya, untuk bisa bertanya kepada leluhur kita, minta petunjuk pada leluhur, makanya disebut Holy Mountain karena tinggi. Tapi yang sebenarnya buat gue ini persepsi gue aja, tempat yang tinggi itu nggak ada yang lebih tinggi daripada body kita sendiri, tubuh kita sendiri. Kalau bahasa ada lagu namanya Our Body is Our Temple gitu ya. Badan kita adalah kuil kita gitu. Leluhur kita juga ada dalam darah dan genetik kita. Cukup kembali ke badan kita, tempat yang tinggi, karena badan kita itu sendiri udah tinggi sebenarnya gitu lah. Sulit tapi masuk ke dalam diri kita, iya sulit, makanya mountain itu nggak gampang untuk didaki. Tapi buat Virgo ini kebalik, keluarnya kartunya kebalik. Saatnya kalian turun sih, keluar dari sisi hermitnya kita sendiri gitu. Hermit itu kan selalu menganalisis ke dalam terus tuh, mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri. Saatnya keluar justru buat Virgo, keluar, udah cukup. Saatnya turun gunung dan action the stars. Nah, ini ada satu lagi yang keluar kebalik juga, the heart of sky. Hati kita yang tanpa batas itu luasnya ya, kenapa dipersempit? Karena kebalik keluar. Oke, udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.